Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi fadala syahra Ramadan anzala bihil Qur'an hudan lin-nasi bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal a'lam sayyidina maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ma zalatis sa'atu wal ayyam. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, para jamaah, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih berada dalam hidayah dan inayah Allah beserta taufiknya, sehingga kita pagi ini bisa bersama menjalankan salat subuh dengan berjamaah yang sekaligus kita lanjutkan dengan majelis ta'alum kajian pada pagi ini, kajian salah satu ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita semua termasuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang menuntut kita untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada 1447 ini bagi bangsa Indonesia, awal Ramadannya tampaknya akan berbeda. Ada yang akan mengawali dengan hari Rabu, ada yang mengawali dengan hari Kamis, yang memang kalau kita perhatikan ada sebagian orang Islam yang mengatakan Tuhan yang satu, Al-Quran yang satu, Nabi-Nya juga satu. Tapi kok ya mengawali Ramadan saja kok beda-beda, mengawali hari raya juga kadang beda. Padahal kita juga melihat ada anak kembar dilahirkan dari orang tua yang sama, bapaknya sama, ibunya sama, ya. Dilahirkan pada hari yang sama, hanya mungkin menitnya beda, tapi kadang ya beda sama sekali. Kalau tampangnya mungkin hampir sama, tapi tetap ada bedanya. Jadi nggak usah kita perbesar perbedaan itu. Ya karena juga kalau kita perhatikan hadis yang dijadikan acuan juga sama. Sumu liru'yatihi wa tiru liru'yatihi. Berpuasalah karena melihat bulan tanggal 1 atau hilal, dan akhiri puasa dengan berhari raya juga dengan dasar yang sama, yaitu melihat bulan tanggal 1. Hanya yang satu
ru'yah itu dimaknai ru'yah bil fi'li, melihat bulan dengan perbuatan langsung. Datanglah mereka yang melihat bulan dengan langsung itu ke pantai-pantai yang dimungkinkan bisa melihat bulan dengan mata kepala. Sedangkan yang satu juga menggunakan ru'yah, tapi bukan bil fi'li namun bil ilmi, melihat bulan dengan ilmu astronomi. Jadi ya gak usah repot-repot ke pantai, gak usah repot-repot ke tempat yang tinggi untuk bisa melihat hilal. Kemudian yang menggunakan ru'yah bil ilmi atau yang juga disebut dengan hisab, itu pun kadang ya hisabnya sama, ilmu astronominya sama, tapi penyikapannya berbeda. Penyikapan yang berbeda seperti apa? Jadi di Indonesia ini ada kelompok yang menggunakan hisab tetapi tidak meninggalkan ru'yah bil fi'li. Artinya begini, yang menggunakan astronomi tadi itu juga menghargai yang bil fi'li. Artinya kalau perhitungan astronomi itu menghasilkan ketinggian bulan tanggal 1 di ufuk barat itu secara praktis tidak bisa dilihat, diprediksi nggak bisa dilihat karena kecilnya dan karena jauhnya, karena posisinya yang amat dekat dengan ufuk, artinya belum naik, artinya tidak mungkin dilihat dengan mata kepala, maka tidak mau menjadikan tanggal 1, belum berani mengawali puasa atau belum berani mengawali Idul Fitri. Secara teori bulan sudah di atas ufuk, sudah di atas bumi. Nah, secara ilmu, secara keilmuan, tapi secara praktis nggak bisa dilihat, maka mereka tidak bisa melihat bulan, tidak berani menentukan tanggal 1. Tapi komunitas yang satunya, kalau secara teori bulan sudah keluar, sudah di atas ufuk, ya walaupun itu hanya 0,01 derajat, yang dengan sendirinya juga nggak mungkin dilihat karena kecilnya, maka faktanya sudah di atas bumi kok, gitu ya. Akhirnya mereka berani mengambil tanggal 1. Nah, saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu ambil yang ini. Jadi kalau secara keilmuan itu sudah di atas ufuk, ya berani tanggal 1. Sedangkan yang lain walaupun secara keilmuan sudah di atas ufuk, tapi kalau tidak memungkinkan dilihat, maka mereka belum berani. Nah, satu lagi mengharuskan dengan ru'yah bil fi'li atau melihat bulan, dan bulan yang harus tampak begitu. Kalau nggak tampak maka harus ditunda 1 hari lagi begitu. Baik, itu yang terkait dengan awal Ramadan dan awal Idul Fitri. Nah, tapi juga perlu kita tahu bahwa pihak yang menggunakan ru'yah itu setiap akhir bulan juga melakukan ru'yah, tidak hanya ketika Ramadan. Begitu. Tapi ya menyita waktu, menyita dana dan sebagainya. Baik, yang kita bicarakan pagi ini adalah hal yang terkait dengan Ramadan. Di dalam Al-Quran, ayat tentang Ramadan itu ada 4, tapi juga ada yang mengatakan ada 5, yaitu Al-Baqarah 183, 184,
sampai dengan Al-Baqarah 187. Jadi 183, 184, 185, 186, 187. Jadi ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Nah, yang mengatakan 4 ini tidak memasukkan ayat yang akan kita bahas ini. Sedangkan yang mengatakan 5 berarti menganggap ayat yang akan kita bahas ini sebagai salah satu ayat tentang Ramadan atau tentang puasa Ramadan. Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, jadi ini tertuju pada Nabi Muhammad ini, seolah-olah begini, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku, apabila sekalian manusia bertanya kepadamu tentang aku, tentang Allah, maka jawablah, Allah itu ada di mana? Maka jawablah wahai Muhammad, bahwasanya aku adalah dekat. Allah itu dekat dengan kita. Ya tentu kita tidak bisa melihat. Contohnya juga ada apa itu roh kita. Roh kita sangat dekat dengan kita. Ada di mana roh kita itu? Ada di dalam tubuh kita. Tubuh yang sebelah mana? Tidak ada yang tahu. Begitu. Allah juga begitu dekat dengan kita. Ada di mana? Itu rahasia Allah. Kita tidak diberi kewenangan untuk mengetahuinya. Selanjutnya Allah mengatakan, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Di dalam ayat yang lain dan dikatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka saya akan mengijabah doa-doa kalian itu. Lalu kelanjutan ayat mengatakan, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan dalam mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Bapak Ibu, ayat ini diselipkan oleh Allah, disisipkan oleh Allah di antara ayat-ayat tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Tadi sudah saya sebut bahwa ayat tentang Ramadan itu mulai Al-Baqarah 183, dilanjut 185, 184 dan 185. Begitu 186 ternyata ayat ini yang menyatakan bahwa Allah itu dekat. Allah itu tempat kita berdoa dan Allah mengabulkan doanya. Tapi juga Allah mengatakan hendaknya manusia itu memenuhi segala perintah Allah dan dalam mereka beriman kepadanya. Agar apa? Agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, para bapak dan ibu rahimahullah, terlebih dahulu kita singgung persoalan doa. Apakah semua doa Allah kabulkan? Ini tentu mengacu kepada ayat tadi dan juga ayat lain yang menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Nah, doa itu menurut ayat tersebut tentu akan dikabulkan oleh Allah. Tetapi pengkabulan doa itu kadang sesuai dengan permohonan dan diberikan kepada pemohon. Jadi misalnya kita mohon kepada Allah agar kita bisa pergi haji
haji misalnya. Maka ketika kita akhirnya juga berhasil pergi haji walaupun harus menunggu 13 tahun seperti yang berangkat tahun 2025 lalu karena daftarnya tahun 2012, maka berarti permohonan dikabulkan sesuai dengan permohonannya dan dia sendiri bisa berangkat. Tapi juga ada yang dikabulkan sesuai permohonan namun diberikan kepada anak cucunya. Ada orang yang berdoa terus mohon kepada Allah agar bisa pergi haji tadi itu, namun sebelum waktunya berangkat dia meninggal. Akhirnya dilaksanakan oleh anak cucunya dan sesuai undang-undang begitu. Kalau ada orang meninggal dunia pada sudah daftar haji, maka porsinya bisa diberikan kepada anak cucunya. Kemudian yang ketiga, tidak dikabulkan sesuai permohonan melainkan dengan sesuatu yang lebih baik bagi pemohon. Ada orang yang ingin menjadi PNS tapi mencoba berkali-kali, kadang sampai 5 kali tidak berhasil. Akhirnya buka usaha kuliner, ternyata akhirnya jadi bos kuliner yang besar. Ya, yang PNS belum pergi haji, dia sudah lebih dulu pergi haji. Dulu ada alumni itu begitu, alumni S1 akhirnya apa pekerjaannya? Melijo, ada alumni S1 pekerjaannya melijo. Teman-temannya sepeda motor saja nggak berani, yang baru dia sudah beli mobil. Jadi walaupun melijo, kalau jodoh itu juga menjanjikan kesejahteraan ya. Dari sisi ini ya, dari sisi ini. Tapi yang mengajar tentu kalau niatnya benar, mengajarnya juga benar, maka mendapat pahala bisa jadi lebih baik, lebih banyak ya. Demikian juga yang jual beli kalau niatnya baik dan benar, istimewa. Ada orang jual beli itu niatnya istimewa. Dulu ada orang jualan minyak tanah keliling sebelum ada listrik. Mulai anaknya dilarang. Ternyata alasannya adalah saya ini jualan tidak semata-mata cari keuntungan, akan tapi menerangi kegelapan agar yang ngaji-ngaji itu bisa melanjutkan kegiatannya, aktivitasnya begitu. Sebelum ada listrik, jadi niatnya istimewa. Baik, kemudian yang berikutnya memang ada doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan memang ada. Ya, mungkin bisa banyak. Baik para bapak dan ibu rahimahullah. Ya. Kalau ayat 186 tadi itu diletakkan atau diisipkan di antara ayat-ayat tentang Ramadan, ini menunjukkan bahwa berdoa pada bulan Ramadan itu berbeda dengan berdoa pada bulan-bulan yang lainnya. Di samping juga menunjukkan bahwa kalau kita berada pada bulan Ramadan, jangan lupa sering berdoa. Tapi alhamdulillah kita selesai sholat tarawih selalu diajak berdoa oleh imam. Bahkan doanya 2 kali setidaknya. Doanya sholat tarawih dan juga sholat witir. Belum lagi ketika berbuka puasa, itu saat yang sangat bagus untuk berdoa. Nanti akan kita bahas. Hadirin dan hadirat rahimahullah, terkait dengan ayat tersebut ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Tirmidzi yang menyatakan salah satu naturat dakwatuhum. Ternyata hubungannya dengan puasa juga ini.
Yang pertama adalah al-imamul adil. Yang kedua wasaimu hatta yaftir. Yang ketiga da'watul matlub tuhmalu ala rahman wa tuftahu laha abwabus sama wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama pemimpin yang adil, termasuk para pejabat ini. Mungkin juga pemimpin perusahaan. Yang namanya pemimpin itu kalau mengacu pada hadis Rasulullah, kullukum ra'in, maka semua kita adalah pemimpin. Jadi ada peluang bagi kita untuk memperoleh status pemimpin yang adil, karena kita semua adalah pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi menjelang berbuka itu saat yang istimewa untuk berdoa. Dan doa orang yang dizalimi, orang yang matlum, orang yang dizalimi, orang yang dianiaya. Dan ternyata banyak kan yang dianiaya, termasuk yang di Jogja yang bikin gempar itu, yang jambret itu, wanita dijambret, suaminya ngejar jambretnya. Jambretnya dikejar, ternyata celaka, mati. Lo gitu lo. Akhirnya komandan Polresnya ya, komandan Polresnya kok menyalahkan yang ngejar, ya. Wah itu jadi berpikirnya seperti apa itu ya. Ya jambret ya bagaimanapun juga salah, tapi Kapolresnya kok menyalahkan yang ngejar. Membela harta itu kan ya dibolehkan oleh agama. Bahkan kalau yang mengejar itu akhirnya celaka karena dicelakakan oleh jambretnya, mati syahid itu, membela harta itu. Tapi anehnya ada Kapolres di Indonesia, di Jogja, yang berpikirnya seperti itu ya. Istrinya, istri yang dijambret itu malah diperintahkan minta maaf kepada istri penjambret. Ini berpikir model apa gitu ya. Iya. Baik, itu yang terjadi. Ya memang dunia kadang begitu. Yang salah malah aman, yang benar malah disalahkan. Kadang-kadang begitu. Dan itu sudah lama terjadi. Termasuk siapa? Termasuk Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan tidak bersalah. Yang bersalah kan Zulaikha. Tapi mengapa dia masuk penjara? Nabi Yusuf. Ya, karena itu jangan mengandalkan, jangan terlalu mengandalkan dunia. Akhirat harus kita utamakan. Jadi Allah akan mengangkatnya melewati awan pada hari kiamat dan membukakan pintu-pintu langit untuknya terhadap orang yang dizalimi. Allah berfirman, demi kekuasaanku, sungguh aku benar-benar akan menolongmu walaupun setelah beberapa saat. Bahkan para ulama sepakat bahwa orang yang dizalimi ini walaupun tidak beragama, ya, walaupun tidak beragama, itu akan ditolong oleh Allah kalau mau berdoa. Ya, dalam arti dia biasanya tidak ingat Tuhan, tapi ketika didolimi ingat Tuhan, itu bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para bapak dan ibu rahimakumullah, mengapa pemimpin yang adil itu diistimewakan dan doanya itu dikabulkan oleh Allah, kejaminan itu. Imam Al-Munawi menjelaskan bahwa pemimpin yang adil merupakan manusia yang paling baik setelah Nabi. Beliau mengatakan seperti itu. Selama ini kalau kita bicara pejabat,
Bahkan ada yang mengatakan pejabat dan penjahat itu selisihnya sedikit gitu. Wah ini banyak orang yang takut menjadi pejabat akhirnya. Ya, tapi Imam Al-Ghazali mengatakan begitu, bahwa pemimpin yang adil merupakan manusia yang paling baik setelah Nabi. Alasannya apa? Karena dengan kepemimpinannya yang adil, dia dapat menuntaskan kemaslahatan banyak orang. Ya, di Indonesia ini kalau nanti undang-undang perampasan aset di ACC berhasil, itu menjadi syariah bagi yang memutuskan. Syariah yang luar biasa pahalanya, karena sudah berapa tahun, 20 tahun sampai tahun 2014 itu berapa itu rancangan undang-undang itu sudah ada. Nah, karena yang harus menyetujui itu yang banyak korupsinya, sehingga ditunda-tunda. Pejabat yang adil itu bisa jadi paling jauh lebih banyak daripada ulama. Ulama itu paling yang nahi amar ma'ruf nahi munkar, tapi sesuai dengan apa? Kewenangannya saja. Kewenangannya hanya ngomong, nulis, melalui tulisan atau melalui ceramahnya. Itu pun juga sering sekali hanya dibaca, tapi tidak dilaksanakan. Bahkan kadang malah dijelek-jelekkan. Seperti fatwa MUI tentang sonhorok itu kan gitu, malah dibully habis-habisan. Ya, kata oknum orang dari Pasuruan itu kan juga sangat tidak pantas yang diucapkan kepada MUI ketika fatwa sonhorok itu disampaikan. Ya, tapi kalau umarok bisa membuat peraturan, maka penegak hukum semua harus mengikutinya begitu. Maka kalau umarok berhasil membuat undang-undang tentang amar ma'ruf nahi munkar ini dan akhirnya dilaksanakan dengan baik, maka dia memperoleh pahala syariah yang jauh lebih besar daripada ulama. Jadi karena keputusannya mengikat dan harus dilaksanakan oleh para penegak hukum. Kemudian alasan berikutnya mungkin yang adil membawa banyak manfaat bagi masyarakat, atau dengan kata lain gitu ya, membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Dia adalah pelindung hak-hak rakyat. Salah satu kewajibannya kan itu, penjaga perdamaian dan pendorong kesejahteraan. Ya, pemimpin yang adil otomatis menciptakan lingkungan yang harmonis, yang rakyat dapat hidup dengan aman dan tentram. Jadi banyak hal tentang pemimpin yang adil ini. Lalu mengapa orang yang berkuasa juga mendapatkan keistimewaan? Karena Allah sendiri menyatakan as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Demikian hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian dalam keadaan berpuasa, seorang hamba menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik secara fisik maupun secara spiritual. Apalagi bagi bangsa Indonesia, puasa itu kadang diistilahkan dengan tirakat. Orang-orang hebat itu biasanya melalui jalur tirakat. Empuk Gandri itu juga tirakat untuk membuat kerisnya. Sunan Kalijogo tirakatnya lama sekali di pinggir sungai. Orang-orang hebat lainnya itu juga hampir semuanya itu melalui jalur tirakat. Yang
puasa, dengan menahan diri dari kantuk dan sebagainya. Lalu setelah seharian menahan lapar, haus dan menahan hawa nafsu, ia mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang tulus dan penuh harap. Doa yang dipanjatkan pada saat ini memiliki keistimewaan karena diiringi dengan kesabaran dan keikhlasan. Jadi sejalan dengan firman Allah di antara sabdanya dalam Al-Quran, dan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah yang terlebih dahulu, harus melakukan kesabaran. Di antara kesabaran itu adalah berpuasa, karena puasa itu intinya adalah imsak, dan imsak itu menahan diri. Orang menahan diri itu tentu ya bersabar. Kemudian juga harus dilengkapi dengan keikhlasan. Karena itu hadis lain menyatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Wa ihtisaban itu kadang dimaknai dengan keikhlasan. Kemudian berikutnya, mengapa orang yang terzalimi juga doanya tidak ditolak oleh Allah? Karena mereka berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan pertolongan. Itu yang dizalimi. Karena itu kita harus takut dengan orang yang dizalimi. Artinya kita jangan coba-coba menzalimi orang lain. Orang yang terzalimi hatinya hancur dan penuh harap kepada Allah. Dalam kondisi seperti ini mereka menyerahkan seluruh urusan kepada Allah, satu-satunya tempat bergantung. Walaupun kadang-kadang dia itu tidak tahu Tuhan sesungguhnya itu siapa, tetapi mengatakannya wahai yang maha kuasa, berilah saya pertolongan. Apalagi kalau yang diminta itu, berilah orang yang menzalimi saya, siksaannya membuat dia begini dan begitu dan seterusnya. Itu lebih baik. Doa orang yang terzalimi memiliki istimewa luar biasa. Pintu-pintu langit terbuka untuknya sebagaimana di dalam hadis tersebut, dan Allah menggerakkan seluruh sebab dan kekuatan langit untuk membalas kezaliman yang telah terjadi. Begitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menghindar dari perbuatan yang menzalimi orang lain. Karena menzalimi orang lain itu sesungguhnya yang terbesar adalah, yang efeknya terbesar adalah terhadap dirinya sendiri. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau tadi 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah, ya, artinya tentu diterima oleh Allah. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa tidak semua doa pasti diterima oleh Allah, walaupun Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Tapi banyak dalil yang menguatkan bahwa ada pula doa yang tidak diterima. Nah, tentu ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab tertolaknya doa. Kita belajar dari sini agar ketika kita berdoa betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim menyatakan istajabu li ahadikum malam ya'jal. Hadis ini menyatakan bahwa doa yang kita panjatkan itu diterima oleh Allah selagi kita tidak terburu-buru malam ya'jal. Jadi terburu-buru dan tidak sabar ketika berdoa itu menjadi penyebab doa itu tidak diterima oleh Allah. Ketika kita misalkan membangun masjid, lalu di Pemkot
ada dana untuk pembangunan. Kita mengajukan proposal, tapi kita mintanya sakit gitu ya. Tergesa-gesa, tidak sabar. Ya. Kemudian pihak berwenangnya diintimidasi lagi. Kalau tidak pekan depan nggak usah bantuan gitu. Ya, tentu tidak akan dikabulkan gitu ya. Minta dikte agak maksa lagi gitu ya. Yang kedua, hati yang lalai dan kurang khusyuk itu menjadi penyebab doa tidak dikabulkan oleh Allah ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi menyatakan wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahir. Ketahuilah bahwa Allah tidak mengijabah, tidak menerima, tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai, yang hatinya kurang khusyuk begitu. Ya. Yang dikatakan permohonan, tapi hatinya memikirkan sesuatu yang lain. Jadi seolah-olah berada di hadapan Allah, tetapi memalingkan wajahnya kepada pihak lain. Kemudian yang ketiga, tidak berusaha dan hanya bertopang pada doa. Jadi doa terus tapi tidak ada usaha. Padahal hadis riwayat Muslim menyatakan wasta'in billah wala ta'jas, mintalah kepada Allah dan jangan malas. Jadi harus ada usaha. Termasuk urusan rezeki. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, sudah ada jatah. Tapi kita harus berusaha untuk mengambilnya. Bagaimana caranya? Ya dengan bekerja, gitu ya. Dengan bekerja. Kalau berpangku tangan di rumah ya tidak akan diberikan oleh Allah. Begitu. Bekerja dan berdoa. Kemudian orang yang doanya tidak dikabulkan bisa jadi karena melalaikan kewajiban dan perintah Allah. Dosa dan maksiat belum ditinggalkan. Jadi kewajiban tidak dilaksanakan, perintah tidak dipedulikan, malah diabaikan. Sementara dosa dan kemaksiatan masih dikerjakan. Atau karena faktor yang berikutnya ini, yang kelima ini, yang dimakan, yang diminum, atau rezeki yang dikonsumsi adalah rezeki yang haram. Jadi makanannya, minumannya atau pakaian yang dikenakan itu berasal dari sesuatu yang haram. Ini bisa kita lihat di dalam hadis. Sesungguhnya hadisnya itu lumayan panjang, tetapi sebagiannya seperti ini. Yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajula yutilu safar ash'aka ahdara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa hudiya bil haram wa anna yustajabu lidzalik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh dengan penampilan lusuh dan berdebu, mengangkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Tuhan, padahal makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makan dengan hal-hal yang haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Secara implisit, hadis ini menyatakan kepada kita bahwa makanan yang haram, minuman yang haram itu berpotensi untuk menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para hadirin dan hadirat rahimahullah,
ada yang bertanya, kami persilakan. Ternyata habis semua baterainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kejadian atau peristiwa di mana orang tua dalam hal ini misalnya ibu itu apa istilahnya itu mengatakan bahwa kamu tidak akan selamat atau kamu tidak akan punya rezeki. Itu bagaimana dengan terkabulnya doa si anak tersebut? Iya, terkabulnya doa ibu ya Bu ya. Iya, juga ya. Anak juga katakanlah berusaha berdagang dan sebagainya, tapi ya kita selalu lebih karena mungkin doa orang tua. Nah dalam hal ini kira-kira bagaimana kekuatan doa dari si ibu juga si anak? Baik, kalau tadi yang disebutkan hanya doanya 3 orang ya, itu bukan berarti tertutup untuk yang lain. Artinya ada hadis lain yang menyatakan bahwa doa orang tua kepada anak itu juga tidak ditolak oleh Allah. Sebagaimana kebalikannya, doa anak kepada orang tuanya itu potensi diterimanya juga sangat besar. Potensi diterimanya juga sangat besar. Jadi begitu. Oleh karena itu ya kita berdoa yang baik-baik saja kepada orang tua. Walaupun kadang-kadang untuk sementara kita itu jengkel untuk perintah seperti ini sih. Kadang disuruh pura-pura oleh orang tua. Ternyata maunya baik. Memang orang tua kadang-kadang unik. Apalagi ibu itu sering dusta kepada anaknya. Ya. Atau sering dusta demi anaknya. Ditanya sudah makan atau belum? Dan jawabnya sudah, padahal belum. Karena itu anak harus ekstra hati-hati kepada orang tuanya, terutama dari ibunya. Begitu. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab. Di luar tema nggak apa Ustaz ya? Boleh. Mengenai safar di hari Jumat sehubungan dengan sholat wajib sholat Jumat. Ya. Kalau berangkat sebelum sholat subuh dan setelah sholat subuh itu ada perbedaan perlakuan untuk sholat Jumat. Kalau berangkat dari rumah setelah sholat subuh dia tetap wajib sholat Jumat. Bagaimana keterangannya? Ya, itu memang berdasarkan pada kitab-kitab fikih menceritakan semacam itu, dan kitab itu tentu tidak sama pada dalil-dalil hadis dan pendapat para ulama. Memang seperti itu. Jadi bukan setelah sholat subuh, tetapi kalau berangkatnya sudah masuk waktu subuh. Ya. Ini beda ya. Jadi makanya berangkatnya setelah masuk waktu subuh. Jadi kalau berangkat dari rumah itu sudah masuk waktu subuh, maka kita tetap berkewajiban sholat Jumat walaupun tidak dalam perjalanan. Begitu. Tapi kalau berangkatnya itu sebelum mancing atau sebelum masuk waktu subuh, maka kita mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tidak sholat Jumat. Begitu. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Ya, mungkin ada yang tidak. Begitu. Ketika dalam jalan, Ya, karena ada kewajiban sholat Jumat ini, bagaimana mengatasi ini? Katakanlah dalam jalan kereta berhenti bis atau berhenti keluar dari perjalanan itu, sholat Jumat. Nah tentu suatu dalil tidak selalu atau pada umumnya tidak berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan dalil yang lain. Bagi orang yang mabukan yang terpaksa harus pakai kereta, ya tentu harus menyesuaikan diri dengan kondisi perjalanan.
Lalu gimana dia sholat zuhur? Jadi tidak usah Jumatan tapi sholat zuhur. Perjalanan yang wajib dilakukan. Wajib karena tugas dari tempat kerja misalnya. Kalau tidak naik kereta, mampu. Atau karena satu dan lain hal. Nah, tapi kalau kita masih bisa memilih, ya milih yang lebih fleksibel. Saat ini banyak orang punya kendaraan sendiri, sehingga bebas, gitu ya. Nah, saya sih sering kalau pergi lebih suka pakai bis, gitu, termasuk bis malam. Kenapa? Karena lebih menjanjikan terjaganya pelaksanaan sholat. Ya ke Bandung yang ikut bis malam yang berangkatnya setelah sholat asar. Nanti baru bisa di rumah makan. Subuh, sebelum subuh sudah nyampe ke Bandung, gitu ya. Jadi sholatnya tidak sampai terabaikan. Ya. Pernah kami pulangnya itu juga begitu ya. Setelah sholat asar dari Bandung jam ke malam, baru bisanya di rumah makan. Begitu subuh, karena bis malamnya itu banyak membawa paket-paket kerdus besar-besar itu. Sampai di Surabaya itu udah waktu subuh. Wah ini nggak bisa, nggak berhenti di rumah makan nih. Gimana nih? Ya sesuai jadwal sebelum subuh sudah nyampe malam. Ya, karena kami berombongan banyak orang, 11 orang ya. Minta pada supirnya tolong kami difasilitasi berhenti di masjid gitu. Jadi begitu. Jadi dalam kondisi normal kita menggunakan aturan tadi. Jadi karena Jumat dan memungkinkan kita untuk Jumatan, ya kita Jumatan. Karena aturan fikihnya juga seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kita sholat. Ya, kalau sudah darurat kan boleh ya. Yang sulit-sulit itu boleh gitu ya, untuk diganti dengan yang lain. Gitu. Gitu sambil-sambil. Monggo yang lain kalau masih ada. Tidak ada. Kalau nggak ada berarti cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesempatan kepada kita dengan masih memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa masuk di bulan Ramadan dengan menyambutnya dengan cara yang terbaik yang kita bisa lakukan, dengan berpuasa, dengan tetap menjalankan ibadah keseharian dengan maksimal, dengan menambah bacaan Al-Quran, sholat sunnah, dan ibadah-ibadah lain yang sangat dianjurkan selama Ramadan. Dan mudah-mudahan semua usaha itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kondisi semacam itu tidak hanya kita yang melaksanakan, tapi juga seluruh anggota keluarga kita dan anak cucu kita, sehingga ketika Allah memanggil kita untuk kembali ke haribaannya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah, memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadiniya as-salihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la taj'alna fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'ilman illa satarta wa la maridan illa shafita wa la hamman illa farajta wa la hajatan min dunya wal akhirah illa qadaita wa yassartaha. Allahumma ij'al istima'ana hadza istima'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan ma'suma wa la tad'ina man mana syafi'a wa la mahruma. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa
apa yang kita pelajari bermanfaat, dan manakala di dalam sajian ini ada kurang dan lebihnya, ada salah dan hilangnya, saya hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya.